Selamat malam. Sekarang kita akan masuk ke pertemuan 6. Di sini saya akan membahas contoh kasus yang pada pertemuan 5 sudah dibahas sedikit. Sekarang pembahasannya lebih mendalam. Pada contoh kasus ini kita punya balok yang terdiri dari dua profil baja. Profil bajanya tipenya W200x34 dengan momen inersia arah X-nya 27 per 10 pangkat 6 mm pangkat 4. Kemudian dia punya bentang 3600 mm. Di tengahnya ditempatkan suatu mesin dengan berat totalnya 70.000 Newton. Kemudian di dalamnya itu ada suatu lingkaran, lubang lingkaran, ada yang dapat berputar juga seperti poros mesin gitu. Di dalamnya ada massa yang kecil yang berputarnya, itu beratnya 180 Newton dengan jari-jari putarannya 250 mm. Putarannya 300 rpm, putaran porosnya. 300 rpm ini adalah radius per menit, jadi dalam menit, belum dalam detik. Kemudian diketahui bahwa sistem struktur ini mampu meredam sebesar 10% dari redaman kritis yang kemarin. Ya. Nah, pemodelan matematikanya adalah seperti ini, ya, di mana dia ada satu massa. Ya. Massanya ini akan bergerak searah Y ini, ya, naik turun, artinya termasuk yang kecil ini ya, naik turun. Tapi yang kecil ini nanti dia punya perilaku yang berbeda. Ya. Massanya naik turun sebesar Y, ya, massa total, M ini massa total. Kemudian yang di dalamnya, massa yang kecilnya ini, bagian dari massa totalnya, dia akan berputar dengan putaran 300 rpm. Ya. Kalau kita lihat, di sini ada E0. E0 ini jari-jari dalamnya. Ya. Kemudian dia ada putaran sudutnya, yang putaran sudut untuk mesinnya di dalam, omega bar, saya sebutnya omega bar kali T. Artinya tinggi ini adalah E0 kali sinus omega T. Artinya saat si benda ini bergerak arah Y, ya, si benda yang kecil ini dia akan mempunyai gerakan sendiri, kadang mengikut arah Y, kadang juga berkurang gitu ya, sebesar Y1 ini, artinya Y tambah E0 sinus omega bar. Ya. Ini untuk gerakan massa yang M aksen ini, M kecil ini. Nah, kemudian dia seperti biasa ditahan oleh kekakuan struktur. Jadi kekakuan struktur ini kalau ditekan dia akan menahan ke atas gitu. Kalau bendanya hilang dia akan kembali ke atas, itu kekakuan struktur. Ya. Untuk balok ini, ingat ya, balok dengan beban terpusat di tengah adalah 48 EI per L pangkat 3. Tiap-tiap benda kekakuannya akan beda, tiap struktur. Ini pun kalau seandainya balok dengan beban dengan peletakan sederhana, bebannya bukan terpusat di tengah, tapi terpusat di samping gitu ya, lebih menyamping, kekakuannya akan berbeda ya. Tidak 48 EI per L pangkat 3 lagi. Ya, kemudian di sini ada redaman, modelannya seperti ini. Nah, pertama kita akan mencari kekakuan strukturnya dulu ya. Kita tahu dia struktur yang ada itu ditahan oleh dua balok, dua penampang, ya, masing-masing penampang punya kekakuan sebesar 48 EI per L pangkat 3 karena beban terpusat di tengah. Ya, yang satunya pun sama. Nah, kebetulan karena penampangnya sama, momen inersianya sama, panjangnya sama, dan dia hubungannya ada paralel, masing-masing saling berhubungan langsung dengan massanya, maka tinggal
kali 2 saja ya, karena sama kan. Kemudian modulus elastisitas baja 200.000 MPa, ya, seperti biasa. Tinggal dimasukkan angkanya, panjangnya 3.600. Oke, saya dapat 11.111 Newton per milimeter. Saya cari juga yang Newton per meter. Kadang kita perlu yang per milimeter, kadang kita perlu yang per meter. Tapi biasanya kita perlu yang per meter. Ya. Kemudian kita lihat persamaan keseimbangannya. Nah, persamaan keseimbangannya kan seperti yang biasa ya. Massa kali gerakan, kali percepatannya, tambah redaman kali kecepatannya, tambah kekakuan kali simpangannya. Ya. Dimana kecepatan adalah turunan pertama dari simpangan, dan percepatan adalah turunan kedua dari simpangan. Nah, dalam hal ini kita punya dua benda yang bergerak secara berbeda, ya, di mana massa yang totalnya dikurangi massa yang aksen ini, dia akan bergerak seperti arah Y yang tadi, ya. Kemudian massa yang aksen ini, massa yang kecil yang ada di tengah poros mesin itu, dia akan bergerak mengikuti Y1 yang tadi ya, E0 sama sinus omega bar T gitu ya. Nah, Y1 ini kita masukkan saja sekarang. Y1 adalah Y tambah Y0 sinus omega bar T. Ya. Tapi yang kita masukkan di sini adalah turunan keduanya. Jadi kita turunkan terhadap T ya. Turunan pertamanya adalah seperti ini. Turunan keduanya seperti ini ya. Kalau yang lupa lagi, ingat-ingat pelajaran SMA, turunan dari trigonometri seperti apa ya. Tinggal dimasukkan yang Y double dot ini ya, yang percepatan ke dalam sini. Hasilnya adalah seperti ini. Ya, kemudian dibuka kurungnya, diuraikan, yang ini dicoret, yang ini pindah ruas, gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, kalau diperhatikan, ini adalah persamaan gerak dengan beban harmonis ya. M, Y double dot, C, Y dot, tambah KY sama dengan V0 sin omega T, di mana V0-nya adalah M aksen atau yang kecil, E0 atau jari-jari dalamnya, omega bar kuadrat. Omega bar ini, ingat pelajaran yang kelima itu adalah kecepatan sudut dari bebannya, ya, bukan frekuensi alami ini. Ini adalah frekuensi dari bebannya, beban harmonis ya. Jadi F0 adalah ini ya, seperti di sini ya. Nah, oke. Nah, setelah kita dapat persamaannya, ini agak meloncat, harusnya dari tadi persamaan kita ke persamaan grafik. Tapi nggak apa-apa ya, kita kesini dulu ya. Kita mencari frekuensi alami. Ya. Frekuensi alami seperti biasa ya, omega akar dari K per M. Ini frekuensi alami yang tidak redam. Ya. Oke, untuk mencari M, tinggal beratnya dibagi gravitasi. Sekali lagi ya, karena ini kan meter per detik-detik. Gitu. Gravitasinya saya asumsikan 10 meter per detik-detik untuk memudahkan. Biasanya 9,81, tapi saya misalkan 10 untuk contoh ini. Ya, tinggal 70.000 Newton bagi 10 adalah 7.000 kilogram massa tahun ya. Kemudian K-nya kita udah tahu, kekuatan dari struktur dari dua profil itu 11 kali 10 pangkat 6 ya. Ini dalam meter ya, karena ininya pun dalam meter. Bagi 10 7.000 ya, saya dapat 39,64 radian per detik. Ini frekuensi alami tidak teredam. Untuk yang teredam, seperti biasa, bisa lihat yang ini kan. Omega D adalah omega 1 kurang C kuadrat ya, dalam akar. Ya, C-nya kita tahu tadi 10% ya, rasio redaman. Kemudian parameter bebannya. Nah, dari bebannya kita udah tahu ya, F0 sin omega bar T, F0-nya adalah M, aksen N0 omega bar kuadrat. Kita masukkan saja, saya dapat F0-nya 4.440 Newton ya. Dimana ini sampingnya ada uraiannya. M aksen adalah berat aksen dibagi G,
180 dibagi 10, 18 kg. Omega barnya adalah, nah omega barnya kan yang kita tahu kan frekuensi dalam dalam RPM ya, itu F bar gitu ya. F itu adalah 2VF gitu kan. 2VF adalah omega gitu ya. Omega adalah 2VF. Oke, jadinya 2V kali F di sini. Tapi F itu tadi kan per menit kan. Jadi kita harus cari yang per detiknya. Jadi saya bagi 60 gitu ya. Jadi 2V kali 300 per 60. Saya dapat 31,41 radian per detik. Ini untuk kecepatan sudut beban ya, beban harmonis ya. Jadi ini kecepatan sudut frekuensi alami untuk strukturnya yang tidak teredam. Ini adalah frekuensi beban harmonisnya. Ini adalah frekuensi alami yang struktur yang teredam gitu ya. Oke. Kemudian kalau saya udah tahu omega barnya, saya bisa dapat R-nya. R adalah perbandingan omega bar dibagi omega ya, 0,792. Kemudian saya juga bisa dapat sudutnya, sudut fasanya. Dengan fasa adalah 2 CR bagi 1 min R kuadrat. Lihat materi yang kelima ya, persamaannya udah ada di sana. Tinggal dimasukkan aja 2, C-nya 0,1, 10%. R 0,792, 1 dikurang 0,792 kuadrat, pembaginya, dan 0,425. Ya. Tangan theta adalah 0,425, tetanya adalah kalau dalam derajat 23 derajat, kalau dalam radian adalah 0,4019 radian. Jangan lupa kalkulatornya ya, dalam mode radian atau mode degree derajat ya, harus disesuaikan gitu ya. Oke, nah untuk mencari persamaan geraknya, lihat materi yang 5, saya sudah berikan bahwa ada Y sama dengan 1 per omega D, dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi saya harus cari A-nya dulu. A-nya itu adalah Y0 kurang F0 per K sinus theta bagi 1 min R kuadrat dalam kuadrat tambah 2 CR kurung kuadrat dalam akar. Tinggal dimasukkan aja. Nah, misalkan nggak ada kondisi awal gitu, simpangan awal 0, kecepatan awal 0, jadi saya masukkan 0 di sini, ini masukkan biasa 440, 11 kali 10 pangkat 6, sinus tetanya, kan tetanya udah tahu 23 derajat atau 0,4019, kalau sinusnya artinya 0,3912 ya, bagi 1 kurang 0,792 kuadrat, dikuadratkan juga 2 kali 0,1 sini 0,792 dalam kurung kuadrat, saya dapat minus 0,0039. Nah, untuk mencari B-nya, koefisien B-nya, itu masukin lagi persamaan 1 per omega D, P0, dalam hal ini 0, karena tidak ada kecepatan awal, si omega Y0, Y0-nya 0, karena tidak ada simpangan awal, ya, ini si omega sinus theta, kurang omega bar cosinus theta dikalikan ini ya. Nah, ininya kalau saya hitung sendiri adalah 0,000997. Jadi tinggal dimasukkan aja semua seperti ini ya. Ini kemudian dibagi omega D, ya. Ini saya dapat adalah plus 0,00692 meter. Ini dalam meter ya, karena K-nya dalam meter. Kemudian yang suku terakhirnya, yang ketiganya, yaitu yang solusi steady state-nya, solusi partikulirnya, solusi khususnya adalah YST. YST itu adalah simpangan statik, tapi statiknya hanya beban yang mengakibatkan dinamik aja ya, jadi M kecil tadi ya, bukan yang M keseluruhannya. Jadi bedakan dengan statis yang biasanya gitu ya, statis yang biasanya harus M yang besar. Oke, ini adalah F0 per K, sinus omega bar T kurang theta gitu ya, bagi ini sama bawahnya. Oke, saya dapat adalah, ini kan tadi udah dihitung, adalah 0,000997 dalam meter, sinus omega barnya 31,1 T dikurangi, tetanya tadi berapa? Dalam radian ya, jangan dalam derajat.
0,4019 karena ini kan semua dalam radian. Oke ya. Jadi persamaan geraknya adalah seperti ini ya. Kita udah dikasihkan YT adalah E pangkat minus si omega T gitu ya. Jadi dimasukkan aja dalam kurung A-nya, A yang tadi udah dicari sebelumnya kosinus omega dt ya. Tambah B-nya udah dicari sinus omega d T gitu ya. Kemudian ditambah yang ini sekutu terakhirnya 0,997 0,000997 sinus ini ya. Nah, ini adalah persamaan geraknya. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau tahu posisi dia kalau detik ke 1, masukkan aja 1 di sini gitu ya. Nanti kita dapat oh Y-nya simpangannya sekian ya. Ini gabungan antara transient dan steady state. Ya. Lihat lagi pelajaran 5 ya, transient apa, steady state apa gitu. Oke, nah kalau mau tahu kecepatannya, turunkan aja 1 ini ya. Mau tahu percepatannya, turunkan sekali lagi. Gitu ya. Nah ini bisa dibuat dalam bentuk grafik ya. Kalau misalnya dalam T yang keberapa, simpangannya berapa, bisa dibuat dalam grafik. Nanti kelihatan grafiknya. Nanti lama-lama dia akan stabil gitu ya. Steady state-nya udah yang muncul, di mana transientnya ya, akan teredam. Gitu ya. Oke, kemudian mencari simpangan maksimum akibat dinamis pada respons steady state. Jadi yang dicari hanya pada steady state aja ya. Tapi ini akibat dinamis ya, jangan salah. Bukan akibat statis yang biasa itu yang M besar itu ya. Akibat dinamis, simpangan maksimumnya berapa? Nah, simpangan maksimum adalah simpangan yang paling besar ya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi dalam hal ini akan ke bawah ya, karena yang paling kritis ke bawah. Karena kan massa yang besarnya juga kan ke bawah ya, jadi menambahkan akan lebih besar ya. Oke, tinggal dimasukkan aja persamaannya ini kan ya, maksudnya F0 per K dibagi yang di dalam akar ini ya, ini kan udah dihitung dari tadi ya 0,00997 meter, atau kalau dalam mili ya tinggal dikali 1000 0,997 mm. Ini akibat beban dinamis tapi yang respons steady state aja ya, ini yang sudah stabil. Oke. Kemudian kalau dicari pembesaran dinamis adalah Y maksimum steady state dibagi Y statis. Y statis tapi yang statis akibat massa yang hanya beban dinamis saja gitu ya. Jangan yang massa seluruhnya. Oke. Oke, itu adalah 0,00997. Y statisnya itu adalah F0 per K. F0 per K yang ini itu Y statis ini. 440 dibagi 11 kali 10 pangkat 6, 0,000404. Jadi saya dapat pembesaran dinamisnya, faktor pembesaran dinamisnya 2,47. Gitu ya. Artinya apa? Artinya kalau misalkan kita punya massa kecil yang M aksen itu, dia menyebabkan lendutan sekian. Apabila dia bergerak dinamis, si massa yang kecil itu, maka simpangannya akan dapat 2,47 kalinya dari ini gitu ya. Lihat ya, tapi bukan akibat yang massa yang besar itu ya. Oke, kemudian yang ke-8 saya mau mencari tegangan lentur pada balok. Nah, di mana tegangan di sini kita bisa lihat ada 2 akibat, yang beban harmonis ya, yang kita lihat steady state gitu. Ya, kita dapatkan simpangan steady state-nya 0,997 mili atau 0,000997 mili. Masukkan saja persamaan ini, F sama dengan KY, masih ingat ya. K-nya 11 kali 10 pangkat 6, ini dalam Newton meter ya, artinya ini kita masukkan meter lagi, 0,000997, artinya 10,967 Newton. Jadi saya dapat gaya yang dinamis ini seolah-olah adalah 10,967 Newton. Jadi waktu berputar ini massa yang kecil itu memberikan gaya maksimal 10,967. Artinya ya jelas kalau ke perletakan tinggal dibagi 2, bagi 2. Tapi sekali lagi ini akibat dinamis saja yang steady state ya.
Nah, oke ya, ini dibilang dengan demikian seolah-olah balok mengalami gaya di tengah 10967 yang tadi akibat beban dinamis. Kemudian saya bisa cari momen maksimumnya. Ya, kalau di tengah bentang itu bebannya 1/4 PL, ya 9870,3 Newton meter atau dalam Newton milimeter tinggal dikali 1000 ya. Kemudian tegangan maksimumnya, ya ingat perjalanan analisa struktur 1 atau mekanika bahan, tegangan maksimum adalah M dikalikan serat terluarnya dari titik berat bagi momen inersianya gitu ya. Ya karena ini ditahan oleh dua balok, momen inersianya ada dua penampang, dua profil, momen inersia arah X-nya juga dikali 2 gitu ya. Dicari gabungannya gitu ya. Kemudian ya masukkan aja 987030. Ini saya masukkan dalam milimeter. Ya, karena ini juga dalam milimeter ya. Jadi selat terluarnya kan kita tahu WF-nya adalah 200, artinya selat terluarnya dari titik berat setengahnya ya. 100 per 2 bagi I-nya saya dapat tegangannya 18,28 MPa. Tapi ini tegangan akibat beban dinamis ya, akibat beban harmonis tadi ya. Nah, sekarang kalau akibat yang massa besarnya nih kan mesinnya satu kotak besar ini disimpan, masa dia tidak memberikan kontribusi? Ya pasti memberikan ya, tapi itu dihitungnya statis biasa, yaitu 70.000, momen maksimumnya 1/4 PL, yang dapat momen maksimum seperti ini. Tegangan maksimumnya ya tinggal dimasukkan lagi aja ke sini, persamaannya sama dengan ini, MC per I, M-nya yang ini, C-nya sama ya, I-nya sama, dapat 116,67 MPa. Jadi tegangan maksimum yang mungkin terjadi di balok itu adalah 134,95, jumlah ini dengan ini gitu ya, jumlah ini dengan jumlah ini, sekian ya. Ini maksimum, jadi mungkin berkurang mungkin. Nah saat waktu si massa yang kecilnya itu waktu dia berputar ke atas mungkin mengurangi gitu ya, tapi kan kalau yang kita hitung untuk struktur kan yang maksimumnya kan, yang paling kritis ya. Tapi ini saya tidak meninjau kombinasi pembebanan ya. Kalau misalkan ada, misalkan beban mati kali berapa, beban hidup kali berapa. Ini untuk contoh ini kita anggap bahwa itu sudah termasuk lah ya. Jadi hati-hati nanti kalau hitung struktur yang aslinya, kombinasi pembebanannya harus diperhatikan ya. Nah, reaksi peletakannya gimana? Ya mudah aja ya. Kalau reaksi peletakan beban terpusat di tengah ya masing-masing ke kiri kanan tinggal dibagi 2 aja ya. Yang akibat beban statisnya, ingat ya, yang statis kecil tadi dengan statis yang biasanya ini nggak sama gitu ya. Statis ini yang besar ini 70.000 bagi 2 sama yang beban dinamis maksimumnya adalah sekian bagi 2. Jadi reaksi peletakannya maksimum akan mengalami 40.484 Newton. Ya, ini yang ditahan oleh peletakan. Bisa fondasi, bisa apa. Nah, kemudian lanjutannya mungkin terjadi. Gitu ya. Di sini saya hanya meninjaunya yang steady state aja. Gitu ya. Jadi anggapnya steady state ditambah yang statis. Yang statisnya seperti biasa 1/48 PL pangkat 3 per EI. Gitu ya. Untuk lanjutan dengan beban terpusat di tengah seperti demikian. Kemudian maksimum lanjutan simpangan yang terjadi karena steady state-nya 0,997. Jadi simpangan maksimumnya mungkin yang mungkin terjadi 7,297 mm. Ya, akibat beban statisnya massa yang besar itu. Kemudian akibat steady state-nya massa yang kecil itu ya. Mungkin berkurang mungkin kalau waktu si benda yang kecil ini berputar ke atas mungkin mengurangi, tapi sekali lagi yang kita lihat kan yang maksimumnya waktu dia berputar ke bawah. Oke, yang sekarang studi kasus berikutnya saya sebut yang ketiga karena kita udah lihat 3 ya, yang satu yang getaran bebas, yang kedua yang tadi sebelum ini, yang kasus 3 yang sekarang. Nah, ini saya hanya mengulang yang ada di materi kelima. Nah, saya pikir mungkin lebih jelas kalau saya terangkan di sini gitu ya. Dia ada portal,
dengan peletakan sendi-sendi, ya. Ini potongan penampangnya, arahnya harus ke sini ya, karena kita akan melihatnya IX gitu ya, jangan terbalik. Ya, kalau misalkan profilnya terbalik, kita lihatnya harus Y ya, kombinasinya Y bukan IX. Oke, di sini karena sekali lagi kolom ini dengan kolom ini sama, nanti saya tinggal kali 2 aja. Ya, ada rasio redaman 5%, beratnya 65 kN, ya. Baloknya harus dianggap kaku, karena perilakunya kalau enggak nanti berbeda lagi. Oke, dia ada beban harmonis. Beban harmonisnya itu 900 sinus 5,3 T. Lihat ya, beban harmonis gimana persamaannya waktu yang di depan-depan? F0 sinus omega bar T. Jadi dari sini aja kita udah tahu F0-nya 900 Newton, omega barnya 5,3 ya. IX ini dapat dari mana? Ini dari tabel baja. Kita tahu bajanya W200 kali 30. Ya. Modulus elastisitas bajanya biasanya 200.000 MPa. Ya, MPa itu Newton per milimeter persegi. Kemudian untuk kolom dengan peletakan seperti ini, sendi dengan spitrol, ya kemarin udah tahu ya, ini seperti ini. M-nya 3E per L kuadrat, delta. Delta itu ini, bisa simpangan maksimum, bisa apa, pokoknya delta simpangannya. P-nya, P atas dan P bawah sama, 3E per L pangkat 3, delta. Ini tulisannya cukup kecil ya, nanti lihat lagi catatan yang kemarin-kemarin, atau slide yang kemarin-kemarin, ada yang lebih jelas. Kemudian kalau disuruh buat model matematisnya bisa seperti ini, bisa juga yang tergantung, sama aja lah ya. Dimana dia ingin bergerak, ditahan oleh kolom ini, gitu ya. Kolom ini menahan supaya dia gerakannya ke sana, kiri kanan bertahan, ya seolah-olah di sampingnya ada pegas, gitu ya. Seolah-olah pula di sampingnya ada redaman. Seolah-olah pula dia ditarik oleh beban. Satu beban yang dalam hal ini kita tinjaunya harmonis. Beban itu bukan hanya harmonis, ada beban macam-macam, tapi saat ini kita tinjau harmonis. Ini model matematisnya. Kemudian kekakuan strukturnya, ya kolom-kolom ini kan saling menahan si masanya, massa yang bergetarnya ini kan hanya satu ya, massa yang bergorangnya. Makanya SDOF dia single degree of freedom. Tinggal dikali 2 aja karena paralel. Nah ini kan kita tahu kalau seperti ini 3EI per L pangkat 3 kekakuannya kali 2, masukkan ini dalam milimeter, ini dalam Newton per meter. Kemudian setelah kita dapat kekakuannya, kita cari massanya, ya sama ya, untuk berat dibagi gravitasi 6.500. Frekuensi alami tak teredamnya adalah omega K per M 3,8 10,5 per 6.500 7,64 radian per detik. Kalau mau dicari seperti yang contoh kedua tadi, studi kasus kedua, misalkan persamaan geraknya dan sebagainya, sama aja prosedurnya. Kamu harus cari dulu omega D-nya, cari R-nya, cari tetanya dan segala macamnya. Cari A besarnya, gitu, cari B besarnya dan seterusnya. Ikuti aja prosedur yang tadi. Gitu. Kalau diperlukan persamaan geraknya, ya. Oke, kemudian kalau misalkan kita langsung mau cari simpangan maksimumnya akibat steady state, nah yang biasa kan kita hitung yang ini ya, sebagai nanti ditambahkan ke yang akibat beban analisis struktur statiknya gitu ya. Statik yang besarnya itu. Dalam hal ini kita tidak hitung. Jadi kita hanya hitung yang akibat beban dinamisnya. Kenapa kita tidak hitung? Karena itu sebenarnya pelajaran analisa struktur. Analisa struktur 3 mungkin ya. Dan juga datanya kurang lengkap. Oke. Nah, di sini tinggal masukkan untuk yang maksimum steady state-nya persamaan seperti ini. Ya. Kita masukkan seperti ini, kita harus cari R-nya dulu. Ya, R-nya artinya R itu adalah omega bar bagi omega. Kita tahu omega barnya kan dari bebannya 5,3. Ya. Omega-nya kita tahu di sini 764, dapat 0,94. F0-nya dari bebannya kita tahu 900 Newton.
K-nya kita udah tahu, ya. 3,8 kali 10 pangkat 5. Tinggal dimasukkan aja, kamu dapat simpangannya 0,0045 meter atau 4,5 mm. Oh, ini belum ada satuan. Oke. Kemudian apabila dicari gaya geser maksimumnya dan momen maksimumnya, pakai yang sudah diberikan di sini ya, di depan atau materi-materi sebelumnya. Vmax adalah 3i per L/3 kali delta. Delta dalam hal ini deltanya adalah Gmax-nya, gitu ya. Oke. Nah, karena kolom 1 dan kolom 2 identik dalam hal sendi dan Cipitrol, gitu ya. Panjangnya dan I-nya dan E-nya, EI-nya, maka saya analisa hanya satu kolom aja. Ya. Dalam artian bahwa kolom 1 dan kolom 2 nanti akan sama. Ya. Nah, kalau misalkan berbeda, ya artinya analisanya harus kolom 1 bagaimana, kolom 2 bagaimana. Gitu ya. Oke, dalam hal ini kita masukkan aja Vmax-nya 3i per L/3 Ymax. Ya, satuannya, jangan lupa ini satuannya udah saya rubah-rubah ya. Ini dalam milimeter pangkat 4, karena ini MPa kan, Newton per milimeter persegi. Bentangnya dalam milimeter, karena semua harus dalam milimeter. Satuannya semua harus sama. Simpangannya dalam milimeter. Saya dapat adalah Vmax-nya adalah 856 Newton. Artinya untuk kolom yang satu lagi, Vmax-nya pun sama, 856 Newton. Tapi sekali lagi ini akibat beban dinamis saja. Belum termasuk yang perhitungan analisa struktur 3-nya gitu ya. Oke. Kemudian momen maksimumnya tinggal dimasukkan, kebetulan hampir sama, hanya bedanya L/2. Saya dapat 385 33 Newton mm. Itu momen maksimum. Nah, setelah dicari momen maksimumnya, kita mau cari tegangan maksimumnya. Ya, sekali lagi, kolom 1, kolom 2 identik, maka cukup tinjau satu kolom. Kalau tidak sama, ya harus tinjau dua-duanya. Ya. Oke, tegangan maksimum akibat steady state. Sekali lagi, akibat beban dinamis. Sama ya, samanya M, C per I. Tegangan lentur nih ya. M-nya 385,333. C-nya 200 per 2, setengahnya dari tinggi profil, bagi I-nya 28,9 kali 10 per 6. I-nya I yang mana? I yang satu profil ya, jangan salah ya. I-nya bukan I yang gabungan, karena kan yang ditinjau hanya satu kolom. Saya dapat 13,33 MPa. Itu akibat beban dinamis. Oke ya, saya pikir cukup, harusnya sih cukup jelas ya. Dan kalau misalkan mau ditambahin persamaan geraknya dan lain-lain, ikutin kasus yang kedua itu ya, sama saja. Oke, nah ini silahkan dibuat tugasnya ya, dimana saya punya balok, lebarnya panjang bentangnya 4 meter, ada beban di tengah 2 meter. Profil baloknya itu kalau di potongannya seperti ini 150 mm, tingginya 200 mm. Materialnya kayu, modulus elastisitasnya 20.000 MPa, ya. Kemudian rasio redamannya 5%. Putaran mesin di tengah ini saya punya 100 RPM, ya, putaran per menit. Jari-jarinya 10 cm, ya, jari-jari mesinnya. Massa kecil yang bergeraknya 50 kg. Ini udah massa ya, bukan berat lagi, ini udah massa. Massa besarnya 200 kg. Ya, ini pertanyaan, carilah secara teratur. Saya usahakan ininya udah teratur gitu ya. Jadi nyarinya harus berurutan, kalau enggak nanti pusing sendiri gitu. Kekakuannya apa, frekuensi alaminya apa, persamaan gerak totalnya. Ingat ya. Tadi ya, persamaan gerak total itu jadi Y, T sama dengan dan seterusnya yang panjang itu ya. Persamaan steady state-nya artinya hanya yang steady state-nya, hanya yang paling belakangnya gitu ya. Simpangan maksimum steady state-nya, rumusnya udah ada kan. Kemudian reaksi peletakannya total. Nah, ini kamu harus cari akibat dinamisnya, akibat statisnya yang besar ini gitu ya. Jumlahkan tegangan maksimumnya juga rentetan total yang mungkin terjadi.
Oke ya, selamat bekerja.